Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan pada kita. Mudah-mudahan karunia demi karunia yang kita dapatkan, rezeki demi rezeki yang kita pergunakan, nikmat demi kenikmatan yang kita rasakan akan membuat kita selalu menyadarkan diri, akan membuat kita selalu mengingatkan diri untuk memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu pasti, tidak akan pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku pada kalian. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi yang kita cintai dan Nabi yang kita sayangi. Mudah-mudahan cinta dan sayang akan membuat kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai dan kita sayangi. Dan ini harapan kita selalu, agar dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan kali ini surat Al-Ahzab ayat 6. Yang sebelumnya kita telah membahas surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Di antara pembahasan yang kita bahas itu berkaitan dengan anak angkat, berkaitan dengan bagaimana seseorang dinisbahkan mesti kepada ayahnya, ayah kandungnya. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu berkaitan dengan surat An-Nisa, surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Terjemahan daripada surat Al-Ahzab ayat 6 ini adalah, Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ibu-ibu bagi mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lainnya lebih berhak dalam masalah warisan di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang yang berhijrah, kecuali kamu berbuat baik kepada saudaramu seagama. Adalah yang demikian telah tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dalam diri seorang mukmin, maka cintanya kepada Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada yang lain, walaupun adalah keluarga tersendiri. Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, daripada orang tuaku, daripada istri dan daripada anak-anakku, kecuali daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Tapi apa kata-kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab? Tidak, wahai Umar, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada diri sendiri dan daripada manusia kebanyakan. Maka kemudian Umar langsung mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada cintaku kepada diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah Umar. Bahwasanya itu merupakan isyarat keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kepada iman yang tertinggi ketika Nabi Muhammad SAW lebih dicintainya bahkan dari dirinya sendiri. Dan di sini juga kemudian kita mengatakan bahwasanya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kenapa Nabi Muhammad SAW lebih utama bahkan daripada diri kita sendiri? Yang pertama karena cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan sesuatu yang akan memberatkan umatnya, maka beliau akan berusaha untuk menjauhkan umatnya daripada sesuatu yang diberatkan.
kita akan dapati pada waktu Ramadan, waktu yang mulia ketika Nabi Muhammad SAW salat bersama Rasulullah SAW pada awal Ramadan, salat tarawih berjamaah. Lalu setelah 3 hari beliau melakukannya dengan para sahabat. Pada hari keempat Nabi Muhammad SAW tidak keluar untuk salat berjamaah kepada mereka, sehingga sahabat sudah menunggu begitu lama. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa beliau tidak keluar pada malam tersebut, maka beliau menjawab, aku khawatir kalaulah ini diwajibkan kepada umatku. Dan kita sangat tahu ketika salat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui Isra dan Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, maka kemudian diwajibkanlah salat 50 kali sehari semalam. Maka rasa berat yang kemudian dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Kalau untuk beliau, kita tahu bagaimana kekuatan beliau dalam beribadah, bagaimana ketaatan beliau akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Akan tetapi sayangnya kepada umatnya membuat beliau kemudian kembali kepada Allah SWT, meminta agar kemudian dikurangkan. Dan kita sama tahu dari hadis yang sahih sampai kepada kita bahwasanya yang diwajibkan kepada umatnya hanya 5 kali sehari semalam, dan sebanding dengan kewajiban awal ketika diutuskan di awalnya 50 kali sehari semalam. Maka begitulah sayang dan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Bahkan nanti ketika Yaumul Mahsyar, kita juga akan dapati sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan juga kita tahu bahwasanya nantinya di Telaga Al-Kautsar, siapa yang minum tidak akan pernah merasakan haus lagi, dan Nabi Muhammad SAW menunggu kita umatnya di sana. Maka wajar kemudian Rasulullah SAW kemudian Allah SWT mengingatkan kepada kita bersama umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Maka disinilah perlu untuk kita tanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah SAW akan membuat kita lupa dengan keletihan kita. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai salat malam, maka letih yang kita rasakan karena kita ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, dan itu merupakan fitrah. Siapapun kita, ketika kita cinta kepada seseorang, maka dengan sendirinya juga kita mencintai apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita juga ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka bangkitlah, jadikanlah cinta sebagai kekuatan dalam hidup ini. Jadikanlah cinta kepada Nabi Muhammad SAW membuat kita melupakan segala letih dan lelah. Sebagaimana juga cinta akan membuat kita rela berkorban. Siapapun yang cinta kepada anak-anaknya dari orang tua yang ada, maka dia akan siap berkorban untuk anak-anaknya. Karena fitrahnya manusia, dia siap berkorban untuk orang yang dicintai. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita akan siap berkorban untuk orang yang kita cintai. Mudah-mudahan cinta kita akan membuat kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW nantinya. Karena Rasul pernah mengingatkan kepada kita, al-mar'u ma'a man ahad. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Maka kemudian sambungannya, wa azwajuhu ummahatuhu. Istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ibunda bagi kita orang beriman. Oleh karenanya, sikap yang mesti kita tunjukkan kepada istri Nabi adalah sikap seperti seorang anak berhadapan dengan orang tua dalam memuliakan, dalam mengagungkan. Artinya apa? Janganlah sampai kemudian kata-kata ini akan membuat kita kemudian kasar kepada istri Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah kemudian berbedanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah ketika berhadapan dengan istri Nabi Muhammad SAW. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, istri-istri Nabi adalah ibunda, sehingga kita tidak akan pernah membicarakan sesuatu yang buruk. Maka kemudian kita katakan bahwasanya ketika Syiah dengan begitu mudahnya
mengatakan terhadap istri Nabi kata-kata yang tidak pantas, terutama Aisyah radhiyallahu anha, maka kita katakan kita dididik oleh Al-Quran untuk mengagungkan istri-istri Nabi dan menganggapnya sebagai ibunda bagi kita, karena hubungan yang ada adalah hubungan keimanan, dan Rasulullah SAW mengingatkan dalam keimanan seakan-akan Rasulullah SAW adalah ayah bagi orang-orang beriman. Maka istri Nabi Muhammad SAW merupakan ibunda bagi kita dalam penghormatan, bukan dalam masalah yang berkaitan dengan hubungan muamalat, karena sesungguhnya kita tidak diperbolehkan atau para sahabat tidak diperbolehkan untuk kemudian hanya berduaan dengan istri Rasulullah SAW, karena ini dalam pengagungan. Maka ketika ada nasyid yang sampai kepada istri yang membahas tentang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, nasyid yang mungkin viral karena menunjukkan tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu, kemudian para ulama mengingatkan yang diumbar daripada seorang ibunda adalah bukan tentang masalah yang berkaitan dengan hal yang berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Akan yang terapi yang diingatkan oleh para ulama adalah bagaimana sikap seorang mukmin kepada istri Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka kita dapati ada editing yang dilakukan, dan ini bagian di antara hal-hal yang diingatkan oleh para ulama. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin kita mengatakan tentang orang tua kita sesuatu yang berkaitan tentang bagaimana hubungan antara orang tua, ayah dan bunda kita dalam hal-hal tertentu untuk kita umbar. Maka begitu juga dalam pembahasan azwajuhu ummahatuhu. Kalaulah kita menganggap istri Nabi Muhammad SAW adalah ibunda bagi kita, maka lisan ini akan memuliakannya, maka lisan ini akan mengagungkannya, maka lisan ini tidak akan pernah berkata buruk kepadanya. Begitu juga sikap, karena begitu juga sikap seorang anak kepada kedua orang tua. Dan ayat ini kemudian disambung, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Ayat ini akan kita fahami ketika kita dapati dalam sejarah kehidupan para sahabat. Kita akan dapati bahwasanya di antara mereka ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian menganggap saudaranya seiman yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW itu berhak untuk mewarisi mereka. Sehingga salah seorang sahabat pernah mengatakan, aku dipersaudarakan dengan seseorang, dan aku yakin kalaulah seandainya beliau meninggal pada waktu itu, maka akulah satu-satunya orang yang mewarisi. Karena begitu dalamnya dan cintanya mereka kepada orang yang dipersaudarakan, sehingga kemudian mereka mengatakan bahwasanya warisannya akan diberikan kepada orang tersebut. Namun ternyata Allah SWT mengingatkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang mempunyai hubungan rahim dengan seseorang, maka dia lebih berhak untuk mewarisi daripada orang-orang muhajirin, daripada pada orang-orang beriman. Artinya apa? Kalaulah ada warisan yang akan diwariskan oleh seseorang, maka yang pertama mendapatkannya adalah keluarga terdekatnya yang ada hubungan rahim dengannya. Siapakah itu? Anak. Siapakah itu? Orang tua. Siapakah itu? Saudara. Siapakah itu? Paman. Karena semuanya berkaitan dengan rahim. Ketika seseorang anak dilahirkan dari rahim ibunya, maka hubungannya dengan ibu adalah hubungan yang berkaitan dengan rahim. Maka dikatakan ulul arham. Maka kemudian kakak juga hubungannya adalah hubungan rahim. Paman adalah hubungannya hubungan rahim. Maka ini menunjukkan bahwasanya inilah yang pertama untuk mendapatkan hak warisan. Maka dengan tegas dalam hal ini, apa yang kemudian berlaku pada waktu itu atau menjadi keinginan dari sebagian sahabat diluruskan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Sehingga kemudian yang mewarisi mereka adalah keluarga-keluarga terdekat, sebagaimana aturan Islam yang kita dapati setelah itu. Akan tetapi apakah hanya sampai di sana kemudian kita diingatkan bahwasanya tidak ada tanggung jawab bagi seseorang kepada orang yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian diingatkan illa an taf'alu ila awliyaikum ma'ruf.
seorang sahabat yang dipersaudarakan dengan sahabat lainnya masih bisa untuk berbuat baik dengan cara memberikan infak terbaiknya, dengan cara memberikan bantuannya, dengan cara memberikan kebaikan yang akan dirasakan oleh saudaranya. Tapi dalam masalah warisan, maka yang mendapatkan adalah keluarga terdekat. Kalaulah seseorang ingin berbuat baik kepada orang lain, maka pintu kebaikan akan dibuka begitu panjang dan begitu banyak kepadanya. Maka kemudian ayat ini menegaskan bahwasanya dalam masalah warisan adalah apa yang ditetapkan Allah, yang mendapatkannya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan rahim, atau juga kemudian ditambah dengan sesusuan dan seterusnya. Adapun kalau kita ingin berbuat baik kepada saudara seiman, maka banyak pintu-pintu kebaikan yang akan kita berikan, baik dari sedekahnya, baik dari infaknya, baik tentang kemuliaannya, baik juga bantuan-bantuan pada yang membutuhkan. Maka kemudian ayat ini, dan cukuplah satu ayat kita bahas dalam kesempatan singkat ini, maka kemudian Allah ingatkan, kana dzalika fil kitabi mastura. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Maka kalaulah itu sudah merupakan ketetapan, sedikit pun kita tidak pernah merasa berat untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat kita akan memberikan manfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk selalu dekat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.